Dan kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian buku dan kajian kitab tentang 40 cara jitu merubah setiap masalah menjadi anugerah. Tentunya kita paham, kalaulah kotoran saja bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat, kalaulah kita mendapati sampah bisa dirubah menjadi souvenir-souvenir yang sangat indah, maka sesungguhnya setiap masalah dan setiap ujian itu pasti kita bisa rubah menjadi anugerah yang baik untuk kehidupan kita. Dan itulah fungsinya kita mempelajari buku ini, supaya masalah bertubi-tubi yang datang pada kehidupan orang yang beriman, masalah ini dapat kita rubah menjadi anugerah bagi kehidupan kita. Kepada Allah kita meminta semoga kita diringankan dalam setiap masalah yang kita peroleh. Amin insyaallah. Kemarin kita telah membahas di antara cara jitu bagaimana kita merubah setiap masalah menjadi anugerah pada kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana kita memperbanyak istighfar yang kita lantunkan kepada Allah. Jadi orang ketika sedang mendapatkan sapaan ujian, masalah, problematika yang datang pada hidupnya, entah itu yang datangnya tiba-tiba atau yang datangnya mendadak, ataupun yang datangnya memang sudah direncana, maka yang dilakukan dan dinasihatkan oleh para ulama memperbanyak istighfar yang kita lantunkan kepada Allah. Karena bedanya antara istighfar dengan taubat itu selalu identik dengan dosa, tetapi istighfar itu identik dengan keimanan kita kepada Allah. Kalaulah taubat itu menunggu kita dengan dosa, kalau istighfar kita itu tidak perlu menunggu kita melakukan dosa. Makanya setiap orang yang mendapatkan masalah dan problem dalam hidupnya, maka yang dilakukan dan dikerjakan adalah bagaimana dia ketika mendapatkan masalah itu, dia memperbanyak istighfarnya dia kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kasural istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhrajan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang melazimi istighfar dalam setiap kehidupannya dan setiap kesempatannya, Allah itu akan jadikan setiap kesempitan itu menjadi kelapangan kalau dia melazimi istighfar yang dia lantunkan. Jadi istighfar itu kayak kunci yang membuka gelapnya kamar yang kita miliki, Ibu. Makanya kalau ketika kita lagi ada masalah, pertengkaran yang kita lalui, perkara yang menyesakkan dada kita, yang membuat kita susah bernafas ketika masalah itu datang bertubi-tubi pada kehidupan kita, maka syariat itu memberikan arahan dan memberikan petunjuk, diperbanyak istighfar pada saat itu, karena sesungguhnya istighfar itu mampu menurunkan pertolongan sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Makanya orang kalau di daerahnya kering, lalu ingin supaya turun hujan kepada daerah itu, maka para ulama mengatakan disuruh istighfar. Kalau istighfar saja bisa mengundang air hujan, berarti istighfar itu bisa mengundang solusi yang datang dari Allah. Karena Allah itu senang kepada mereka yang beristighfar. Bahkan saya pernah menyampaikan dalam satu riwayat, saya pernah menyampaikan dan sering mengulang-ulang bagaimana Nabi Yunus ketika mendapatkan masalah diterkam dengan ikan paus, maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu adalah beristighfar. Istighfarnya Nabi Yunus saat itulah yang menjadikan Allah memberikan perintah kepada ikan paus supaya ikan paus itu meminggirkan ke pinggir pantai dan kemudian memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, dan akhirnya Nabi Yunus itu selamat. Berarti istighfar itu betul-betul menjadikan yang sempit itu menjadi lapang, disebabkan istighfar yang kita lantunkan dan kita lazimkan. Makanya apapun masalah, maka salah satu kuncinya itu adalah memperbanyak istighfar.